Bagaimana cara saya open posisi mengikuti indikator sinyal ini? Perhatikan kondisi market. Kondisi market yang saya maksud di sini adalah apakah marketnya itu sedang tren. Trennya itu tren yang seperti apa? Apakah tren up atau tren down? Sebelumnya di sini saya maksud ke belakangnya atau beberapa menit sebelum. Jadi itu perlu diperhatikan. Jadi tadi saya sudah lihat di currency itu sangat kacau sekali marketnya, pun akan menghancurkan saldo saya sendiri nanti daripada saya videonya nggak jadi, yang ngejelasin juga nggak jadi. Jadi lebih baik kita ganti marketnya ke market yang memungkinkan. Jadi kita jangan paksa di market yang tidak memungkinkan untuk kita trading. Jadi jika teman-teman sedang trading kemudian menemui bulatan, itu seharusnya teman-teman bisa melakukan open posisi sell ataupun buy sesuai garis resist dan supportnya selama 1-3 menit ke depan. Saya lebih sarankan untuk open posisi 2-3 menit ke depan. Oke, mungkin kita akan lanjut saja ke tradingnya. Kita langsung ke trading. Oh ya, saya lupa. Satu lagi. Jadi ada yang komplain seperti ini nih. Bang, panahnya belakangan muncul. Panahnya belakangan muncul. Atau indikator sinyalnya terlambat dari marketnya. Jadi kita ketinggalan. Jadi indikator sinyalnya terlambat ya. Seperti itu. Jadi sebenarnya itu bukan masalah. Cuman cara kita melakukan open posisinya. Jadi sebenarnya jika teman-teman mendapati indikator sinyal yang lambat ataupun terlambat 1 candle ataupun 2 candle, itu sebenarnya bukan masalah. Kita masih bisa open posisi mengikuti indikator sinyalnya. Tapi dengan catatan open posisi ke arah dengan tren, bukan melawan tren. Oke, jadi kita langsung saja ke marketnya. Sebelumnya di sini sudah ada sinyal untuk open posisi buy, namun ini posisinya kita sudah terlambat 2 candle. Jadi coba kita lihat dulu, tapi di sini kita melihat tren emang sedang mengalami kenaikan. Jadi besar kemungkinan kita masih bisa mengikuti indikator sinyal sebelumnya. Jadi kita akan coba. Oke, di sini kita sudah lakukan open buy. Jadi kita coba ikuti indikator sinyal yang sebelumnya. Berarti di sini kita posisinya telat 2 candle. Namun karena di sini trennya emang naik dan trennya emang up, jadi kita coba lakukan open posisi buy mengikuti sinyal yang sebelumnya. Jadi untuk itu saya masih berani melakukan open posisi buy karena tren emang sedang naik. Meskipun di sini kita sudah telat 2 candle. Coba kita tunggu aja. Harusnya kita profit. Oke teman-teman, jadi kita profit. Jadi seperti itu untuk open posisi yang amannya. Meskipun tadi kita sudah telat jauh, kita sudah telat 2 candle, tapi karena emang tren naik, jadi kita masih berani untuk melakukan open posisi buy mengikuti sinyal yang sebelumnya karena trennya emang sedang naik. Kecuali tadi trennya naik tapi open posisinya sell atau kita open ke bawah. Nah, jika mengikuti indikator sinyal yang melawan tren seperti itu, sebaiknya berhati-hati apalagi jika sudah terlambat seperti sekarang posisinya. Itu sebaiknya tidak open posisi, tidak usah dipaksa untuk open posisi. Seperti yang saya sebutkan di awal, kemungkinan itu adalah koreksinya. Jika terjadi seperti itu, misalnya tren sedang up atau tren sedang naik, kemudian ada sinyal untuk open posisi sell. Jadi kemungkinan besar itu adalah koreksinya ke bawah, lalu melanjutkan tren naik lagi. Oke, sebaiknya kita coba lihat juga ke time frame 5 menit. Karena ini juga sebuah cara yang biasa saya gunakan, yaitu dengan cara melihat time frame 1 menit dan 5 menit.
Oke, tadi teman-teman lihat pada time frame 5 menit ada sinyal untuk open posisi buy pada candle sebelumnya. Sementara sekarang pada time frame 1 menit kita ada sinyal untuk sell. Nah, jika seperti ini, teman-teman lihat ini ada sinyal untuk sell. Sementara di sini tren kita pada time frame 1 menit ini adalah tren up atau tren naik. Sementara di sini adalah sinyal untuk open sell. Dan di sini posisinya open sell-nya itu ini artinya kita sudah terlambat. Ataupun jika kita mengambil sell di sini, kemungkinan koreksi ini sudah berakhir di bawah sini. Jadi sebaiknya kita jangan mengikuti indikator sinyal open posisi sell melawan tren yang sudah terlambat seperti ini. Nah, jika tadi kita ikut open sell di sini, itu artinya kita loss di sini. Nah, itulah sebabnya jika open posisi melawan tren atau mengikuti indikator sinyal yang melawan arah tren, itu sebaiknya berhati-hati untuk open posisinya, jangan asal open posisi. Oke, tadi kita lihat pada time frame 5 menit itu trennya turun juga, namun sudah mulai berangsur beranjak naik. Jadi sebaiknya ini kita tunggu aja dulu. Teman-teman harus paham prinsip 5 menit itu. Oke, kita tunggu aja sinyal berikutnya. Oke, di sini ada indikator sinyal untuk open buy. Kita akan ikut ini. Oke, jadi kenapa saya berani open buy mengikuti indikator sinyal ini? Seperti yang teman-teman lihat sendiri di sini trennya sedang naik dan kebetulan sekali di sini muncul indikator sinyal untuk melakukan open posisi buy atau ke atas. Jadi ini kebetulan searah dengan tren. Jadi kita mengikuti tren, mengikuti indikator sinyal yang mengikuti tren up. Dan posisinya di sini kita masih belum terlambat atau belum ketinggalan terlalu jauh dan kita belum ketinggalan 2 candle seperti sebelumnya. Jadi ini cukup bagus untuk kita open posisi satu arah dengan tren, kemudian juga belum terlambat. Jadi besar kemungkinan ini profit. Coba kita tunggu aja. Oke, jadi kita profit. Jadi untuk open posisi yang amannya kira-kira seperti itu. Kita open posisi mengikuti indikator sinyal yang mengikuti arah market. Jadi teman-teman perlu memahami kondisi marketnya sebelum melakukan open posisi. Apapun yang kita lakukan, lakukanlah dengan benar. Jangan asal jebrak-jebrak aja. Oke, kita tunggu untuk indikator sinyal open posisi berikutnya. Semoga ada momen lainnya. Jadi bisa saya jelaskan kepada teman-teman untuk open posisinya. Oke, seperti yang teman-teman lihat tadi pada time frame 5 menit itu trennya juga sudah mulai berangsur beranjak naik seperti sebelumnya. Kita tunggu aja dulu, meskipun di sini kita sudah melihat tren menunjukkan kenaikan pada time frame 1 menit tren naik, kemudian 5 menit tren juga naik. Namun karena di sini belum ada indikasi dari indikator sinyal, jadi saya tunggu dulu untuk sebagai contoh untuk teman-teman semua sebagai open posisinya. Jangan sekali-kali kita melawan trend up seperti ini, karena itu sangat beresiko untuk kita. Oke, kita tunggu momen-momen lainnya.
Oke, jika teman-teman menemukan market dalam keadaan seperti ini, kita tunggu aja dulu, jangan tergesa-gesa untuk open posisi meskipun kita melihat trennya sedang naik. Jadi kita tetap perlu berhati-hati. Kita tunggu aja ini dulu, kita tunggu bersabar. Kita jangan asal gelasak-gosok. Oh ya, untuk teman-teman, jika modalnya itu tipis ataupun saldonya itu tipis, itu saya lebih sarankan untuk melakukan open posisi tetap atau open posisi di nominal yang tetap. Contohnya open posisi tetap $1. Jadi sebaiknya tidak usah melakukan kompensasi karena itu akan menghabiskan modal teman-teman dengan cepat. Jika kita melakukan kompensasi itu artinya kali 2,5. Jadi saran saya seperti itu ya, untuk menghemat modal. Jadi agar modalnya itu lebih bertahan. Kecuali teman-teman siap dengan resikonya, ya silakan. Itu sebenarnya bebas. Tapi saran saya seperti itu. Nanti saya akan bahas tips-tips lainnya di video berikutnya. Jika saya trading ataupun trabar, itu saya punya aturan. Ataupun saya solo trading atau trading sendirian, itu saya punya aturannya. Aturannya itu seperti ini. Jadi dalam aturan saya hanya boleh satu kali melakukan kompensasi satu arah dengan open posisinya. Jadi kompensasi satu arah dengan open posisi sebelumnya itu hanya boleh satu kali. Jadi saya tidak menyarankan untuk terus-terusan melakukan kompensasi karena itu dapat dengan sangat cepat menghancurkan saldo kita ataupun modal kita jika terus-terusan dikompen. Apalagi jika kita melakukan kesalahan. Oke, pada time frame 1 menit ada sinyal untuk open sell. Oke, jadi di sini saya berani mengikuti indikator sinyal yang melakukan open posisi sell pada tren yang sedang naik atau tren up. Jika ini loss, ini mungkin sebaiknya tidak dilakukan kompensasi karena kita open posisi melawan tren. Jadi sebaiknya kita jangan lakukan kompensasi. Tapi jika ingin melakukan kompensasi, lakukan satu kali satu arah dengan sell-nya. Jadi seperti itu, jangan terus-terusan dikompen karena tren di sini sedang naik. Jika teman-teman menemukan, misalnya nih, sekarang tren sedang up atau tren naik, tapi di situ ada indikator sinyal untuk melakukan open sell, ada indikator sell. Kemungkinan yang terjadi di situ adalah terjadi koreksi. Jadi memang ada penurunan harga di situ. Kemungkinan itu adalah titik koreksinya, seperti yang saya lakukan ini. Jadi saya kira ini adalah titik koreksinya. Kemudian nanti dia akan melanjutkan tren naik. Oke, kita profit. Jadi kenapa tadi kita berani melakukan open posisi sell melawan arah tren yang sedang naik? Jadi seperti rumusan yang saya jelaskan di awal tadi, kemungkinan ini adalah titik koreksinya. Jadi jika teman-teman melakukan open posisi melawan arah tren ataupun mengikuti indikator sinyal yang melawan arah tren, itu sebaiknya berhati-hati. Kemungkinan sinyalnya bisa saja benar karena itu adalah titik koreksinya seperti yang saya lakukan ini. Kemudian posisinya di sini saya juga belum ketinggalan indikator sinyal terlalu jauh. Jadi saya kira ini masih aman untuk melakukan open posisi. Jadi sekali lagi kepada teman-teman, jika open posisi melawan arah tren perlu berhati-hati. Yang penting teman-teman pahami kondisi marketnya, ketahui kondisi marketnya, kemudian ikuti ritme marketnya. Jadi seperti itu aja untuk kita bertrading lebih aman. Kemudian tentunya kita juga harus tetap trading dengan manajemen yang benar. Kita jangan asal gelasak-gelusuk open posisi atas bawah tidak jelas. Karena kita ini bagaimanapun trading, jadi resiko bagaimanapun resiko itu tetap akan selalu ada. Cuman kita harus tahu cara meminimalisir resiko tersebut. Oke, di sini ada sinyal untuk buy, kita akan coba buy. Jadi di sini kita melakukan open posisi buy mengikuti arah trennya atau mengikuti arah market. Jadi coba kita tunggu ini hasilnya. Harusnya kita di sini bisa profit.
Tapi kita tunggu aja ini bagaimana hasilnya. Oke, jadi ini akan kita compare karena ini adalah tren naik. Jadi kita akan compare satu kali di sini. Oke, sekarang ada sinyal untuk open posisi sell. Tapi di sini kita melakukan kompensasi open posisi buy yang sebelumnya. Jadi saya perkirakan seperti ini, open buy ini bakalan profit, satu candle ini kemungkinan masih hijau. Dan kemungkinan di candle berikutnya adalah koreksinya, dan di situ akan mulai terjadi penurunan. Jadi jika ini profit, nanti kita coba lagi open posisi sell di candle berikutnya. Karena kita mengikuti titik koreksinya. Kita langsung sell di sini. Oke, jadi kita coba sell di sini. Oke, dalam perkiraan saya seperti ini. Kemungkinan yang saya duga di sini ada penurunan sebagai koreksinya. Oke, jadi seperti itu untuk teman-teman. Penting untuk kita mengetahui kondisi marketnya, dan kita harus bisa mengikuti ritme dari market tersebut. Di sini dalam perkiraan saya ini adalah titik koreksinya ke bawah. Jadi kemungkinan di sini ada penurunan. Jadi saya beranikan untuk open posisi sell mengikuti sinyal indikator meskipun ini tren sedang naik. Jadi jika ini loss, ini sebaiknya kita tidak lakukan kompensasi karena kita open posisi melawan arah tren. Tapi kita tunggu aja ini. Oke, kita profit di sini. Jadi seperti itu. Oke, kita profit di sini. Jadi ini benar saja seperti yang kita perkirakan dan seperti yang kita duga di awal. Di sini adalah koreksinya, kemungkinan akan terjadi penurunan di sini. Jadi kita coba tunggu beberapa menit ke depan di sini. Nah, kan benar saja dugaan kita. Ini tren kan sedang naik. Jadi di sini benar saja seperti yang kita duga tadi, di sini terjadi koreksinya. Jadi kita bisa saja mengikuti indikator sinyal yang open posisi melawan arah tren. Karena kemungkinan itu adalah koreksinya ke bawah. Jadi seperti itu. Oke, jadi karena ini sudah cukup kepanjangan, kita skip saja, kita lanjut di video berikutnya.